Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 29 Agustus kita akan bersama-sama merenungkan mengenai jaminan Tuhan menyertai kita, ya, bukan dalam bentuk kelimpahan materi atau tidak selalu dalam bentuk kelimpahan materi. Di dalam Injil kita tidak menemukan, saudara-saudara, janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan kita kelimpahan materi. Sebab ketika ada orang bertanya dan menyatakan kesediaannya ikut Yesus kemanapun Yesus pergi, ya, dia berkata begini orang itu, Tuhan, aku mau ikut Engkau kemanapun Engkau pergi. Tetapi jawab Yesus itu, saudara, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Begitu dikatakan dalam Lukas pasal 9 ayat 58. Di dalam kalimat ini, di balik pernyataan ini, Yesus mau menyatakan bahwa kalau kamu ikut aku, kamu berkeadaan seperti aku. Miskin, ya, miskin secara materi. Dan Alkitab mengatakan memang dia yang kaya menjadi miskin, supaya oleh kemiskinannya kamu jadi kaya. Nah, orang-orang Kristen juga akan bisa dibuat berkeadaan seperti ini, saudara. Jadi, maksud saya adalah Tuhan mengajar kita untuk mengalami penderitaan seperti yang Dia alami. Tuhan tidak menjanjikan kelimpahan materi, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya pasti. Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara-saudara, ini jangan membuat saudara kecil hati dan berkata, wah, kalau begini kapan kita menjadi kaya? Oh, bisa saja seseorang dipercayai Tuhan dengan kekayaan, tetapi kekayaan itu pun semua milik Tuhan, karena tuh firman Tuhan mengatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, saudara. Ya, Tuhan tidak menjanjikan kelimpahan materi, tapi Tuhan menjanjikan penyertaannya, dan di dalam penyertaannya itu segala sesuatu yang terjadi pasti baik adanya, pasti baik adanya. Sebenarnya orang itu ingin memiliki kelimpahan materi itu untuk apa sih? Untuk kebahagiaan, bukan untuk kesenangan, ya kan? Nah, yang penting memiliki kesenangan walaupun tidak atau bukan ditopang oleh materi. Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ia menjanjikan damai sejahtera itu, saudara, damai sejahteranya sendiri loh. Damai sejahtera yang Yesus sendiri rasakan, yang memenuhi penduduk surga, itu juga diberikan kepada kita. Ajaib kan? Luar biasa kan, saudara? Di dalam damai sejahtera itulah, saudaraku, kita bisa menikmati ketenangan, keteduhan yang tidak kita peroleh dari manapun juga. Tetapi yang bisa mengalami ini tidak banyak, sangat sedikit, saudaraku. Sangat sedikit. Hanya orang-orang yang benar-benar hidupnya bersih atau berjuang untuk hidup bersih. Orang-orang yang tidak ditopang oleh kesenangan-kesenangan dunia. Nah, kebahagiaan di dalam Tuhan ini akan mendorong seseorang untuk terus menjaga kehidupan yang tidak melukai orang lain, tidak menyakiti sesama, ya, tetapi malah menjadi berkat tentunya, saudaraku. Damai sejahtera yang melampaui segala akal yang diberikan oleh Tuhan ini membuat seseorang akan rela berjuang, berkorban apapun demi keselamatan jiwa orang lain. Dan kalau satu orang diselamatkan, artinya ia bisa membimbing seseorang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itu kebahagiaan, saudara. Itu kesukaan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ada sukacita di surga ketika ada seseorang bertobat. Ya, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15, saudaraku sekalian, ya, ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sukacita seperti ini yang bisa kita nikmati, dan sukacita seperti itu kita perjuangkan, kita mempertaruhkan apapun yang kita miliki demi kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa yang dibaharui, jiwa-jiwa yang berubah kodrat, jiwa-jiwa yang lahir baru, dan kita menikmati sukacitanya.
Jadi kalau hanya membuat orang non-Kristen menjadi Kristen, itu belum tentu membuat Tuhan sukacita. Yang membuat Tuhan sukacita, malaikat-malaikat di surga bersukacita adalah ketika kita yang bisa membawa orang bertobat dalam arti yang benar. Bertobat berbalik kepada Tuhan dalam arti yang benar, saudaraku. Tuhan tidak menjanjikan pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi Dia menjanjikan penyertaannya. Artinya, saudara, Tuhan akan memimpin kita, melindungi kita agar perjalanan kita itu bisa sampai ke surga. Tuhan menjagai kita untuk bisa tetap setia di bumi ini kepada Tuhan sampai kita menutup mata dan bertemu dengan Tuhan. Ini yang dimaksud, saudaraku sekalian. Jadi penyertaan Tuhan itu jangan diakan naik pangkat, dapat gelar banyak, punya kekuasaan, materi yang berlimpah dan cukup. Wah, kalau hanya itu, saudaraku sekalian, dunia pun bisa buat, dunia pun bisa miliki. Keberhasilan dan sukses menurut ukuran manusia, dunia pun juga bisa miliki, saudara. Tetapi ketika kita menjadi makin serupa dengan Yesus, saudara, kita makin sempurna seperti Bapa di surga. Nah, di situ, saudara, di situ kita merasakan kebaikan Tuhan. Ya, tidak gampang merasakan kebaikan Tuhan dari sudut pandang ini, saudara. Biasanya orang merasakan kebaikan Tuhan ketika anaknya lulus sekolah, ketika suami gajinya naik, ketika usahanya maju, bisa membelikan mobil untuk anak-anak, dan lain sebagainya. Semua secara duniawi pada umumnya. Tetapi sukacita yang Tuhan berikan itu melampaui semuanya itu. Ya, yang membuat kita hidup suci, tidak menyakiti orang, ya, yang membuat kita mau berkorban bagi Tuhan tanpa batas. Nah, di sini, saudara, di sini penyertaan Tuhan kita rasakan. Penyertaan Tuhan ini juga pasti mempersiapkan kita memasuki kekekalan. Seperti yang tadi saya singgung, bahwa penyertaan Tuhan akan membuat kita terus bisa setia di dalam Tuhan, mempersiapkan kita untuk kekekalan kita. Jadi kita bisa berdoa, Tuhan sertai langkahku. Ya, entah bagaimanapun keadaanku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi pernyataan kita butuhkan, bukan karena kita sakit perlu kesembuhan, bukan karena kita masalah ekonomi butuh pemenuhan ekonomi, bukan itu, saudaraku. Bukan itu, tapi karena kita mau dibimbing sebagai anak-anaknya. Temani aku Tuhan, karena aku tidak bisa berjalan sendiri. Temani aku Tuhan, supaya aku bisa mencapai kerajaan kekal. Supaya aku bisa setia sampai mati, dan aku bisa menjumpai Bapa di surga. Dan hidupku benar-benar memuaskan hati Bapa. Penyertaan Tuhan akan membuat kita sampai akhirnya setia, dan Allah akan mengirimkan malaikat yang kudus menjemput kita pulang ke surga. Dan itulah kehormatan kita, ya. Itulah kehormatan kita. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.